Saya kasih kesempatan satu lagi untuk Ustadz Ridho. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mbak Sesi silahkan. Ini istimewa ya kisahnya beliau. Yang tadi sebetulnya dari banyak kisah dan cerita yang Mbak Sesi sampaikan sebagai seorang single parent, metode apa yang Mbak Sesi pakai untuk menanamkan iman sama anak-anak di dalam rumah, sehingga bukan hanya hubungan Mbak Sesi sama anak-anak begitu hangat, tapi akhirnya mereka punya mental-mental yang tumbuh menjadi kuat. Kayak tadi Mbak Sesi cerita cuman, astagfirullah, Bun kenapa? Capek, kan gak boleh ngeluh capek. Itu kan di usia mereka yang masih pada kecil punya mindset luar biasa begitu, pasti ada sesuatu yang hebat yang dilakukan oleh bundanya sehingga anaknya begitu kokoh secara mental. Kira-kira apa metode yang Mbak Sesi lakukan untuk anak-anak yang di usia mereka masih harus merasakan kehangatan seorang ayah, tapi justru malah beliau, anak-anak ini mendapatkan kehangatan cinta yang tumpah-tumpah dari seorang bundanya? Iya, kalau ditanya metodenya, sampai sekarang saya sering merukin anak-anak saya satu persatu. Mau yang laki, mau yang perempuan. Dan saya selalu bilang sama mereka, bagi bunda, sampai bunda mati, kalian tetap anak bayi. Tetap bunda peluk, tetap bunda cium, tetap bunda nasehatin. Terus saya selalu memberikan mereka itu contoh nyata. Jadi bukan dari omongan, bukan hanya saya memberikan teori, bukan. Tapi saya selalu mencontohkan. Kayak misalnya saya makan pakai tangan kanan, pasti mereka akan ngikutin. Saya salim ke orang tua saya mau tidur, saya mau pergi, saya ketemu mereka, apapun saya cium kening di depan orang banyak, saya contohkan. Jadi bagi saya itu anak-anak itu, mereka itu melihat. Tidak perlu kita berbicara menjelekan si A, tidak perlu kita mengajarkan tentang si B, itu gak akan masuk. Tapi apa yang saya lakukan dalam hidup saya contohkan. Apa yang belum mereka dapat akan saya kasih tahu. Bunda dulu begini sama oma, kalian harus begini dong sama bunda. Tapi ya saya balikin ke mereka, kalau kalian mampu, kalau kalian gak mampu jangan dipaksa. Karena bunda cuman pengen yang terbaik buat kalian. Seperti itu. Jadi makanya kenapa mereka bisa ngomong di saat saya ngeluh, capek ya Allah gitu. Atau enggak mereka ngeliat saya capek dikit, kamu capek ya bun? Enggak, itu gitu. Atau enggak saya lagi sholat saya nangis, padahal nangisnya cuma gitu doang. Terus adik tuh bisa tiba-tiba di sini, kakak bunda nangis. Terus kakak bisa gini, apa yang kamu nangisin bunda? Enggak, bunda sayang aja sama kalian gitu. Bunda cuma minta kalian jadi anak baik. Jadi metode saya tuh enggak perlu teori yang harus belajar parenting ke A ke B, enggak. Saya mendapatkan pelajaran saya itu dari kedua orang tua saya, dari adik-adik saya dan dari lingkungan saya aja, seperti itu. Masya Allah, Mbak Sesi mungkin Itu. boleh nih kasih pesan atau harapan untuk dua buah hati tercinta Mbak Sesi. Apa sih Mbak kira-kira? Ya, pesannya untuk Kayana sama Keisha, terus menjadi yang terbaik buat diri kalian. Banggakan dulu diri kalian, baru bunda akan bangga. Karena hebatnya kalian, itu kalian yang bentuk sendiri, bukan karena bunda. Bunda cuma bisa doain, biar kalian bisa menjadi anak yang soleh, soleha, akhlak yang baik, bahagia dunia akhirat. Itu aja sih teh. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan ya sahabat jiwa. Tentunya ya kisah inspiratif dari seorang Sesi Idris ini juga menjadi pengingat ya bagi kita semua. Terutama para orang tua sahabat jiwa untuk bisa selalu memberikan hak-hak dari anak-anak kita, buah hati kita. Dan yang utama yang tadi juga dicontohkan oleh Mbak Sesi Idris adalah memberikan hak kasih sayang kepada buah hati. Masya Allah. Baiklah sahabat jiwa, itu dia dialog bersama dengan Mbak Sesi Idris. Terima kasih Mbak Sesi sudah bergabung di Renungan Jiwa. Sama-sama teteh. Masya Allah, sehat selalu ya. Salam untuk anak-anak Kes dan juga Kai ya.
Betul ya, Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Baiklah sahabat jiwa, kita jeda terlebih dahulu. Sajidah berikut ini program Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda.